tuh sebenarnya udah dari seminggu, nggak seminggu, sehari paragraf, sehari per paragraf gitu guys. Oke, aku mau mulai bacakan suratnya. Bergabung di JKT48 tidak akan pernah menjadi kesalahan. Aku bersyukur sejak kecil sekali aku sudah diarahkan oleh ibu dan bapak untuk terus bernyanyi. Mereka selalu mendorongku untuk bersentuhan dengan seni. Ibu bilang waktu masih bayi aku selalu gampang tidur saat digendong bapak dan disetelkan lagu almarhum Pak Didi Kempot. Ibu juga bilang sejak umur 3 tahun aku sudah bisa sedikit-sedikit bernyanyi mengikuti apa yang ada di televisi. Sejak umur 5 tahun, aku sudah dimasukkan ke les menyanyi dan aku terbiasa ikut berbagai lomba atau show yang diadakan dari tempat les nyanyi. Seiring berjalannya waktu, ibu juga selalu arahin aku untuk ikut lomba dan audisi-audisi. Hal yang tidak akan pernah aku lupakan adalah saat aku audisi musik Laskar Pelangi. Saat itu aku masih berumur 10 tahun dan aku hampir setiap hari diantar bapak ke teater besar Taman Ismail Marzuki untuk tampil teater. Umur 11 tahun aku ternyata harus belajar untuk menjadi dewasa karena bapak dipanggil Tuhan. Dan pada tahun 2011 juga aku lulus dari tempat les bernyanyi aku. Sejak saat itu aku hanya fokus sekolah dan tidak terlalu aktif ikut lomba ataupun audisi selain di lingkungan sekolahku. Umur 13 tahun, ibu dan beberapa keluargaku lainnya memutuskan untuk pindah ke Wonogiri. Tetapi aku tetap bersekolah di Jakarta. Rencana yang ada saat itu adalah aku akan menyelesaikan pendidikan SMP-ku, lalu ikut ibu dan melanjutkan sekolah di Solo atau Wonogiri. Saat itu aku gak punya ambisi apa-apa. Lebih tepatnya, kalau pada saat itu aku bilang cita-citaku menjadi penyanyi, aku gak tahu gimana cara untuk mewujudkannya. Aku gak tahu langkah apa yang harus kuambil. Suatu siang saat istirahat pelajaran, aku makan di kelas dan dengar segerombolan temanku sedang asik bertukar cerita. Salah satu temanku, orangnya ada di sini, Loneta. Dia berbicara sedikit keras kepada temannya, JKT48 juga mau buka audisi tuh yang generasi 3. Karena aku kepo dan emang suka nguping, setelah pulang sekolah aku langsung browsing di handphone tentang audisi JKT48. Waktu itu aku gak ngikutin JKT48 sama sekali. Aku cuma tahu Heavy Rotation aja. Aku buka web official JKT dan asal isi formulir online, asal kirim foto, asal ngetik. Aku cuma mikir, ya yang penting aku coba aja deh. Karena sebenarnya aku pengen banget masuk ke dunia entertain, tapi waktu itu aku gak tahu caranya. Di hari terakhir pendaftaran, aku cek lagi komputerku. Ternyata emailnya gak kekirim. Aku panik dan minta tolong bule untuk anterin ke FX Sudirman langsung. Aku nyelip di antara fans yang nunggu bingo teater Boku no Taiyo dan langsung isi formulir sambil berdiri. Di dinding teater sebagai alas. Tulisanku jelek banget, tulisanku amburadul banget. Aku udah panik, yang penting aku bisa taruh formnya untuk langsung aku taruh ke kakak merchandise. Beberapa bulan berlalu aku dipanggil untuk interview ke Jakarta. Kondisinya saat itu aku lagi di Solo dan besoknya aku langsung terbang bersama ibu ke Jakarta. Berbagai proses telah aku lewati, dari interview, finalis. Bahkan waktu itu sebelum kita jadi member kita harus latihan keras di Kridaloka, Gelora Bung Karno. Kita harus lari 4 putaran 20 menit kalau nggak sampai suruh push up. Terus aku hari pertama bengek karena sesek. Aku seneng luar biasa pas audisi dan nomor urut aku dibacakan. Aku nomor 18, Fanny nomor 17. Aku mikir, demi apa gue beneran member JKT48 yang terkenal itu. Berhasil menjadi member JKT48 pasti menjadi suatu kebanggaan buat aku. Waktu itu aku masih anak kecil 14 tahun yang gak begitu ngerti gimana cara kerja dunia peridolan ini. Aku mikir, oh yaudah kalau aku geraknya power, aku bagus. Aku belum ngerti cara supaya bikin orang rame-rame suka sama aku. Dulu aku pernah merasakan ada di posisi depan.
Cuman aku balik lagi, aku gak ngerti apa yang harus aku lakukan untuk memanfaatkan posisi depan itu. Aku gak ngerti apakah posisi depan itu penting, apa iya harus nomor atas. Aku masih anak 14 tahun yang clueless. Seiring berjalannya waktu, aku menyadari bahwa pada saat itu orang akan memandangmu jika kamu ada di baris depan atau di nomor atas. Tapi sayangnya, aku bukan lagi Siska yang masih ada di posisi depan saat aku mulai menyadari hal tersebut. Aku mulai berpikir tentang bagaimana supaya orang bisa tetap menyadari keberadaanku. Dimulai cover lagu pakai handphone. Videonya masih buram, masih gak pakai latar musik apapun. Waktu itu di Twitter masih dibatasin durasi videonya, jadi cuma 30 detik. Aku ingat itu proyek kecil-kecilan sosmed pertamaku yang aku namakan Happy Virus Project. Tahun demi tahun berlalu, banyak sekali kegiatan JKT48. Dan salah satunya adalah pemilihan senbatsu dari manajemen maupun dari fans. Setiap tahun aku selalu berpikir, tahun ini kayaknya aku kepilih deh. Dan kenyataannya aku tidak terpilih. Tahun-tahun berikutnya, setiap tahunnya aku selalu mengucapkan kalimat yang sama dengan keyakinan bahwa aku mungkin terpilih menjadi jajaran senbatsu di JKT48. Dengan usaha yang terus kulakukan dan pencapaian yang kuraih. Tapi ternyata hal itu masih tetap bukan untukku. Sampai tiba di satu titik, aku bukannya menyerah, aku tidak putus asa, aku sama sekali tidak mundur dan merasa kecil hati. Aku menyadari bahwa mungkin jalanku berbeda dengan yang lainnya. Aku memutuskan untuk tetap mendorong diriku agar menegakkan kepala dan terus berkarya dan berusaha memberikan kebahagiaan untuk orang-orang yang mendukung serta menyayangiku. Dimulai dari Mushino Ballad, lagu solo pertamaku di JKT48, lalu terbentuknya JKT48 Akustik. Di situ aku menemukan semangat baru untuk bertahan dan menggapai impian. Berada di JKT48 juga melatih hati untuk lebih siap dengan perpisahan. Melihat teman-temanku pergi silih berganti, tidak sedikit membuatku berpikir ulang tentang tujuanku ke depannya. Tapi aku ingin tetap kuat bertahan di sini. Aku belum cukup dengan apa yang dicapai saat itu. Masih ada desire, masih ada keinginan sehingga aku membuat targetku sendiri untuk kucapai di sini. Salah satu target pertama yang kucapai adalah rilisnya single Berdebar. Setelah JKT48 Akustik dinyatakan nonaktif, aku sedih dan tulus karena aku merasa khawatir gak bisa aktif menyanyi lagi. Dari situ aku memutuskan untuk memberanikan diri untuk merilis lagu ciptakan sendiri. Pada akhir tahun 2021, aku bilang ke manajemen kalau aku punya rencana graduate. Tapi aku pengen bikin EP. Sejak saat itu, aku mulai pilih-pilih lagu. Ada lagu yang udah aku tulis dari lama, ada juga lagu yang baru aku tulis. Puji Tuhan, EP itu bisa rilis di November 2022. Semua gak lepas dari dukungan kalian semua dan manajemen. Setelah EP rilis, aku mulai berpikir tentang hari graduation. Tapi sebelum itu, aku ingin berusaha untuk menjalankan target terakhirku di JKT48, yaitu mini konser. Aku gak akan nyangka kalau kemarin banyak sekali yang mau datang ke mini konser. Terima kasih banyak semuanya untuk dukungan yang gak berhenti. Terima kasih juga untuk cinta yang diberikan untuk aku. Tentang graduation, kalau dibilang siap atau tidak siap, aku akan bilang bahwa aku harus siap. Aku dihadapkan oleh dua pilihan, untuk tetap di sini atau keluar dan mendorong diriku untuk berjalan mencari apa yang sebenarnya aku cari. Aku memilih pilihan kedua. Di luar sana pasti banyak rintangan yang aku temui, banyak hal yang pasti lebih berat, dan diriku harus bisa beradaptasi di situasi apapun. Maaf ya guys. Bang Jabib, tisu dong Bang Jabib. Sejujurnya ketakutan pasti ada, selalu menghantui sejak aku menguatkan pilihanku untuk lulus.
Sebagai manusia, aku hanya bisa berserah dan tetap berusaha supaya tetap bisa berkarya dan memberikan kebahagiaan untuk semuanya. Terima kasih Ibu. Udah selalu menjadi kekuatan, udah selalu mendukung langkahku di sini. Maaf dulu aku suka marah-marah kalau ditanya tentang JKT karena capek latihan. Maaf juga untuk semua keluarga aku kalau selama ini sedikit sekali waktu yang bisa aku berikan. Setelah ini, aku ingin berjanji meluangkan lebih banyak waktu untuk sering bertemu. JKT48 tidak akan pernah menjadi kesalahan. Terima kasih kepada JKT48 karena telah mengajarkanku banyak hal. Tentang kesabaran, persahabatan, serta profesionalitas. Terima kasih telah menjadi pintu untuk kesempatan yang datang. Terima kasih telah menjadi bagian besar dari masa mudaku. Dan terima kasih telah mempertemukanku dengan orang-orang yang menyayangiku. Untuk koreografer JKT48 semuanya, Kak Doni, terima kasih udah ajarin aku dari 9,5 tahun yang lalu. Dari Siska yang kaku narinya sampai sekarang masih kaku. Buat tim make up dan rambut, makasih udah bikin aku cetar di panggung. Untuk stage manager, tim wardrobe, FOH, konten, dokumentasi, merchandise, tim operasional teater, show director, live streaming, dan semua staff JKT48, makasih udah banyak bantu aku. Maaf kalau aku banyak mau dan suka tidak sabaran. Hehehe. Teruntuk Siska Nation dan semuanya yang secara khusus tetap ada untukku tanpa pernah meragukanku. Terima kasih banyak. Andai ada kata yang nilainya 1 triliun lebih berarti dari kata terima kasih. Terima kasih telah memberikan yang terbaik untukku. Terima kasih karena selalu ada dan meyakinkan bahwa aku tidak berusaha sendirian. Terima kasih telah menjadi hal yang berharga yang ketemui dalam perjalananku di sini, dan aku harap juga akan menemani perjalananku berikutnya. Buat teman-teman aku yang masih ada di sini, terima kasih sudah selalu menyayangiku dan menjadi teman yang asik, yang baik, yang ngangenin. Semoga persahabatan kita tetap ada untuk selamanya. Aku, Siska Saras, izin pamit dari JKT48. Dan semoga kita bisa bertemu di luar sana dalam kesempatan berikutnya.